Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam sukacita Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita boleh menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dalam napas hidup ini. Dan kita juga bisa bersama-sama pagi hari ini memuliakan Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Ya, lihat samping kanan kirimu. Nah, kalau enggak senyum, jawel dulu. Senyum dulu dong. Nah, senyum dulu, ketawa dulu. Enggak usah tegang-tegang. Nanti pulang tambah stres kalau tegang di sini ya. Kita bersukacita karena Tuhan, karena kita tahu hari ini, esok dan seterusnya Tuhan berikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Kita punya janji bahwa kita akan peroleh kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, cuma masalahnya adalah tidak semua orang siap menerima kemenangan itu. Tidak semua orang mau masuk atau ada dalam jalur zona kemenangan tersebut. Ya. Sebentar lagi mungkin kita akan dengarkan partai-partai politik berkampanye, calon-calon legislatif juga berkampanye, ya, dan mereka tentu akan menyatakan siap menang, siap untuk meraih kemenangan, ya, dengan berbagai macam cara dan berbagai macam hal yang akan mereka kerjakan. Mereka sudah siapkan cara-cara untuk meraih kemenangan. Ya, bentar lagi karena masuk tahun politik, bentar lagi akan dimulai kampanye-kampanye politik dan sekaligus saya ingatkan nanti tanggal 14 Februari tahun depan jangan lupa gunakan hak pilih Bapak Ibu yang sudah punya hak pilih, ya, yang sudah terdaftar dalam DPT tetap, ya, gunakan hak pilih saudara untuk pemilu yang akan datang menentukan 5 tahun ke depan ke arah mana bangsa ini dibawa. Namun lebih luar biasa daripada itu, nggak usah menunggu tanggal 14 Februari tahun depan. Ya, hari ini kita harus tentukan pula pilihan untuk kita ada dalam jalur kemenangan di dalam Tuhan. Saudara siap menang hari ini? Siap menang besok? Katakan kiri kananmu, siap enggak kamu menang? Tolek kiri kananmu, siap enggak menang? Kalau siap harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan supaya kita bisa meraih kemenangan. Kita tahu kemenangan itu tidak bisa kita nikmati di luar Tuhan. Karena kemenangan ada pada tangan Tuhan. Mari pagi hari ini kita baca kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-31. Amsal pasal 21 kita akan baca ayat yang ke-31. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memandangkan ayat ini. Amsal 21 ayat 31. Ya. Baca sama-sama. 2, 3. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali katakan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk sambil katakan ke sebelah saudara, kemenangan ada di tangan Tuhan. Haleluya. Kemenangan kita ada di tangan Tuhan. Iya. Sering kasih Tuhan ketika maju berperang di zaman itu, senjata yang digunakan tidak hanya senjata yang dipakai oleh prajurit. Dan perlengkapan perang tidak hanya dipakai oleh prajurit. Tetapi peralatan-peralatan perang yang lain yang mendukung yaitu mungkin kereta, ya, atau mungkin pasukan berkuda. Mereka juga diperlengkapi perlengkapan untuk meraih kemenangan. Mereka diperlengkapi untuk berperang. Mereka diperlengkapi banyak hal untuk mempertahankan hidup mereka. Baik itu
pasukan yang berjalan, artileri, infanteri dan sebagainya, termasuk juga kuda-kuda perang dipakai baju zirah. Supaya ketika dari musuh mungkin ada archer, ada pemanah yang memanah kuda itu tidak mati. Jadi kuda saja diperlengkapi untuk perang, tetapi tetap ada satu penentu kemenangan. Siapa itu? Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan Alkitab memberikan banyak kesaksian tentang hal itu. Bagaimana pasukan yang begitu banyak kalah dengan pasukan yang sedikit. Sudah ingat kisah tentang Gideon? Bagaimana Gideon bawa pasukan untuk menyerbu musuh. Tuhan katakan terlalu banyak Gideon. Saring lagi. Terlalu banyak 30.000 itu. Kurangin. Dan akhirnya hanya tersisa 300 orang. Yang tidak siap menang silahkan pulang. Yang takut silahkan pulang. Yang tidak berani silahkan kembali ke perkemahan. Daripada nanti psikologisnya mempengaruhi yang siap menang. Silahkan pulang, kata dia. Pulanglah mereka semua dan tersisa 300 dari hasil penyaringan. Dan dengan 300 itu saja Tuhan membuat mereka mengobrak-abrik perkemahan musuh. Dan tidak ada satupun yang luput dari tangan pasukan kita. Sebab apa? Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Namun bukan berarti kita tidak mengadakan persiapan. Oh, saya yakin kemenangan di tangan Tuhan. Saya yakin Tuhan lindungi saya, nyebrang sembarangan, ketabraklah kita. Saya yakin Tuhan kasih saya kesehatan, kita makan sembarangan, sakitlah kita. Semua ada persiapan. Maka dikatakan di ayat ini. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Artinya ada perlengkapan. Ada persiapan. Ada situasi di mana kuda tersebut dipersiapkan dengan matang untuk masuk pada hari peperangan. Dan pada masa peperangan, kemenangan itu Tuhan yang menentukan. Kalau kita berkata kita siap menang, maka kita juga harus adakan persiapan. Kalau kita mau siap menang, maka kita juga harus prepare jauh hari. Sebelum kita menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Bisa itu hari ini, bisa itu besok, bisa itu lusa, atau sampai kapanpun kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dalam dunia ini. Sebab kita tahu hidup dalam dunia ini kita terus berperang. Dan firman Allah katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tidak angkat senjata, bawa pistol, bawa senapan, bawa mortir yang besar-besar. Tapi perlawanan kita adalah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara, kuasa-kuasa jahat. Yang mencoba terus untuk menjatuhkan kita. Dan itu tidak besok, tapi hari ini. Besok, kata Tuhan Yesus, ada kesusahannya sendiri. Besok ada ajang perangnya sendiri. Setiap hari hidup kita ini seperti dalam peperangan. Dalam medan tempur. Kalau kita tidak siap setiap hari. Bagaimana kita bisa dapatkan kemenangan? Bagaimana kita bisa katakan saya siap menang? Kalau kita tidak ada persiapan. Persiapan apa saja yang harus kita kerjakan? Supaya kita menang setiap hari. Persiapan apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tiap hari beroleh kemenangan. Dan setiap hari kita bisa berkata ketika bangun pagi, hari ini saya siap menang bersama dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Persiapan kita
yang pertama, yaitu kita tetap berada dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku." Saya ulangi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Persiapan yang harus kita lakukan supaya kita dapat berkata, siap menang dan memperoleh kemenangan. Satu, kita harus perkuat, pererat hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Sebab kita tahu Tuhan Yesus adalah backup kita yang paling kuat. Tuhan Yesus adalah penopang kita yang paling kuat. Tuhan Yesus adalah sandaran kita yang paling kuat. Bukan kekayaan kita. Bukan keluarga kita. Bukan diri kita sendiri. Bukan pikiran kita. Segala sesuatu yang dalam dunia ini ketika kita mencoba untuk menyandarkan diri kepadanya, satu kali pasti akan mengecewakan kita. Satu kali pasti akan tinggalkan kita. Satu tinggalkan kita. Tetapi Yesus, kita tahu, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah biarkan kita sampai jatuh tergeletak. Itu sebabnya pada waktu kita masuk dalam masa persiapan untuk perang hari itu, kita harus tetap punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Dengan punya hubungan yang erat ini, kita sanggup untuk punya kekuatan, ketekunan dalam menghadapi persoalan kita. Sebab itu menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi sebuah ikatan yang kuat. Sehingga kita nggak lepas kendali. Kita tidak mudah lunglai. Saya punya beberapa pohon yang berdiri tidak pada pohon aslinya. Berdiri tidak pada pohon aslinya. Jadi ada pohon asli yang besar, kemudian ada pohon lain yang saya tempelkan, dan setelah beberapa tahun, ya sudah tidak bisa dipisahkan, menyatu erat. Sumber makanan yang dapat dari ranting itu, dari pokok utama. Dan dari ranting itu bercabang, pangkas lagi, tempelkan ke sebelah satunya lagi. Dalam dunia perbonsaian itu hal yang lazim. Tempel cabang untuk bentuk satu karakter. Kalau sudah melekat erat, tidak mudah untuk dilepaskan. Kalau sudah menempel penuh, dia tidak mudah untuk ditarik. Hingga ada angin apapun, nggak akan jatuh, nggak akan lepas. Karena sudah menempel erat.
Kalau tidak bisa menempel dengan baik, konsekuensinya adalah layu dan mati. Dan itu terbukti pada beberapa pohon juga yang saya coba untuk tempelkan. Karena sifat kambiumnya, sifat getahnya tidak sama, maka dia tidak bisa menempel dengan baik dan akhirnya layu dan mati. Tetapi yang bisa menempel dengan baik, dia tambah kuat, tambah besar, bercabang, rimbun, banyak daunnya, dan menjadi bagus. Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus akan menjadi kunci menghadapi setiap peperangan kita setiap hari. Menjadi kunci persiapan kita sehingga kita bisa menang setiap hari. Dan kita tahu Yesus adalah sumber kehidupan yang luar biasa. Di dalam Dia ada kehidupan. Sebab Dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada jaminan tentang kehidupan. Tapi di dalam Yesus ada jaminan kehidupan. Jadi yang pertama, persiapan apa yang harus kita lakukan supaya kita siap menang hari itu? Kita harus punya kedekatan dengan Tuhan Yesus. Melekat erat kepada Tuhan Yesus. Menjadi persiapan kita menghadapi kemenangan. Menghadapi peperangan. Dan kita bisa menikmati kemenangan di dalam. Yang kedua, Ibrani 14 ayat yang ke-16. Ibrani 14, Ibrani yang keempat ayat yang ke-14. Firman Tuhan dikatakan, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian, 16, bukan 14, 16. Karena itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktunya. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktu. Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini sok jago menghadapi persoalan permasalahan. Seringkali kita ini sok bisa untuk selesaikan persoalan kita. Seringkali kita ini sok luar biasa. Padahal kita ini tidak bisa apa-apa sebenarnya. Tidak bisa mengerjakan apa-apa. Coba saja ketika kita bangun tidur kemudian merasa pusing. Aduh, mau bangun sudah aras-arasan. Belum lagi nanti mau buka toko, mau buka pekerjaan, mau lakukan pekerjaan hari-hari. Aduh sudah malas, kenapa? Kepala pusing. Baru kepala pusing. Kita sudah nggak bisa apa-apa. Tapi seringkali kita merasa sok jago, wah gampang gitu nanti. Saya punya cara ini selesaikan masalah. Hingga kita tidak andalkan Tuhan dalam kehidupan. Kita tidak cari Tuhan untuk kehidupan kita. Kita tidak serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita merasa kita masih mampu. Kita masih bisa, saya masih sanggup, saya masih luar biasa. Saya sehat, seger, meger.
Ingat Bapak Ibu, kita ini adalah debu. Karena angin sedikit aja sudah masuk angin. Ya. Kena terik sedikit aja sudah kepala pusing. Itu baru kena angin dan kena matahari. Fisik yang sakit. Kena gosip sedikit, baper. Hatinya sakit. Lihat orang lain diberkati, baper juga. Hatinya sakit juga. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, dalam persiapan menghadapi persoalan, begitu kita berhadapan dengan persoalan, dari diri kita dulu sendiri ya, dari diri kita sendiri, persoalan hati kita dulu, kita tidak akan sanggup. Kita nggak akan bisa keluar dari persoalan hati tersebut. Kita simpan terus dalam hati kita sampah, kedengkian, iri hati, amarah. Kita simpan terus dalam hati. Wah, baunya luar biasa. Kita protes pada orang lain. Kamu yang menyebabkan bau, kamu yang menyebabkan sampah di hatiku. Bukan orang lain yang menyebabkan sampah di hati kita. Kita sendiri yang menyebabkan sampah itu tetap ada di hati kita. Saya sudah berusaha untuk membuang sampah ini, tapi kok tidak bisa? Bisa. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita temukan dengan betul kasih Tuhan, kita serahkan hati kita untuk dijamah dan diubah Tuhan, maka di situ sampah-sampah hati kita yang tidak berguna itu akan dibuang oleh Tuhan, dibersihkan. Sehingga kita siap menghadapi pertarungan yang lebih berat dari luar diri kita. Dan kita bisa temukan kemenangan. Tiap kali ada masalah, kita undang Yesus. Kita lapor kepada Tuhan. Kok cengeng amat sih anak Tuhan? Enggak cengeng. Lapor kepada Tuhan, Yesus itu tidak cengeng. Justru kalau kita tidak lapor kepada Tuhan, kemudian kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Nanti ketika hadapi masalah yang lebih berat, kita akan nangis. Toro Londo, toro Inggris, dan sebagainya. Guling-guling, jungkir balik. Untung Tuhan itu selalu baik hati ya. Ketika kita sudah terpojok baru kita datang. Tuhan gak nyanyi, terlambat sudah kau datang padaku. Iya Tuhan sudah mau mati ini Tuhan. Aku baru datang, baru ingat sama Tuhan. Untung Tuhan gak seperti itu ya. Setiap persoalan yang kita hadapi, setiap hari kita, setiap kehidupan kita, setiap hari. Mari lebih dulu kita sertakan Tuhan. Supaya kita benar-benar siap menghadapi hari itu. Dan kita mendapatkan kemenangan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam setiap problema kita. Dalam setiap kesukaan kita, dalam setiap kesukaran kita, dalam setiap kebahagiaan kita, dalam setiap persoalan yang harus kita hadapi. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Pada waktu kita hampiri tata kasih karunia itu, maka kita akan dapatkan rahmat. Dan kita temukan kasih karunia-Nya untuk pertolongan kita pada waktu. Oh, saya tidak sedang bermasalah hari ini, Pak. Hidup saya sedang baik-baik saja. Engkau sedang bermasalah ketika berkata hidupmu baik-baik saja. Masalahnya apa? Tidak bisa melihat persoalan yang
sesungguhnya yang sedang dihadapi. Itu masalah. Maka persiapan yang kita lakukan untuk siap menang yang kedua, kita libatkan Yesus dalam setiap hari kehidupan kita. Kita libatkan Yesus dalam setiap perkara kehidupan kita. Kita libatkan Yesus dalam setiap keadaan kehidupan kita. Siap menang? Siap menang? Colek sebelahmu, siap menang gak lo? Siap menang gak? Sudah libatkan Tuhan Yesus belum setiap hari? Nah, persiapan yang ketiga yang harus kita lakukan. Yo, Mazmur 119 ayat yang kelima. Mazmur 119 ayat yang kelima. Kok 5 ya? 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Persiapan yang ketiga supaya kita bisa berkata siap menang. Gunakan firman Tuhan sebagai acuan kehidupan kita. Dalam peperangan ada strategi yang tidak bisa dilewatkan. Ada strategi yang tidak bisa dihindari. Ada pedoman-pedoman perang yang harus dikerjakan. Saya pernah baca satu buku, saya lupa judulnya. Ini seri buku peperangan kuno. Dari berbagai macam strategi itu ada namanya memancing harimau turun gunung. Ini buku dalam bahasa Mandarin. Buku dari Tiongkok sana. Yang sudah disadu dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Memancing harimau turun gunung. Ada strategi lagi yang lain yang bisa digunakan. Salah satu strategi yang digunakan untuk yang saya baca itu adalah memancing harimau turun gunung. Harimau biasanya dia kalau sudah di atas di hutan dia sudah nggak mau. Dia di sana saja. Karena dia dapatkan sumber makanan dan sebagainya di sana. Rumahnya sudah nyaman. Strategi ini menggunakan beberapa hewan untuk memancing harimau ini turun. Di sisi lain, di gunung yang lain atau di bagian gunung yang lain ada pasukan yang naik. Dan kalau saya lihat ini, saya ingat dengan peperangan ketika orang Israel menyerang kota kecil yang namanya Ai. Pada waktu orang Israel menyerang Ai pertama kali, kita tahu mereka kalah. Padahal kota itu lebih kecil dari Yeriko. Ketika mereka sudah mengalahkan Yeriko, mereka melakukan satu kesalahan yaitu tidak mentaati perintah Tuhan untuk mengkuduskan barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan di Yeriko. Ada satu bani, ada satu kelompok yang mengambil, menyimpannya dalam kemah mereka sehingga mereka ketika menyerang kota Ai yang notabene-nya lebih kecil, mereka kalah. Mereka tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang membuat kita kalah? Tuhan katakan ada dosa di antaramu. Satu kaum di daerahmu tidak mentaati perintahku. Cari dan ketemu. Setelah dosa itu dibereskan, mereka membagi pasukan menjadi beberapa kelompok. Mereka menyerang kota Ai, ketika mereka menyerang dan ketika sudah ada di dekat pintu gerbang mereka pura-pura mundur. Wah, pasukan Ai terus menyerbu keluar. Mereka pikir ini seperti yang kemarin kalah ini. Tidak. Ketika pasukan Ai sudah ditarik semua keluar, pasukan yang di luar
yang terpetah tadi, yang dibagi tadi, masuk ke dalam kota dan membakar kota Ai. Kurang lebih seperti itulah strategi memancing harimau turun. Itu strategi peperang. Peperangan kita setiap hari butuh pedoman, butuh acuan. Dunia memberikan acuan-acuan untuk kehidupan kita. Bagaimana hidup sukses, bagaimana bisnis yang berhasil, bagaimana mengelola keluarga yang baik dan sebagainya. Bahkan dunia menawarkan bagaimana bisa memiliki seluruh dunia ini dengan mudah. Ingat apa yang dikatakan oleh kuasa kegelapan. Dikatakan iblis saat mencoba Yesus, sembah aku, lihat seluruh dunia ini, sembah aku, semua akan kuberikan kepadamu. Wes paling gampang. Sembah iblis, semua dunia akan didapat. Paling mudah. Tapi Tuhan tidak kasih jalan. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, kuasa-kuasa kegelapan. Maka kita perlu pedoman, petunjuk, acuan dalam berperang. Dan acuan tersebut adalah firman Tuhan. Persiapan kita dengan firman Tuhan. Karena firman itu menjadi pelita, penerang bagi perjalanan kehidupan kita. Menjadi penerang untuk kita bisa berjalan menghadapi segala sesuatu dalam dunia ini. Dan firman Tuhan memberikan jawaban yang up to date. Untuk setiap kondisi kehidupan kita. Untuk setiap persoalan kita. Untuk setiap permasalahan kita. Jawabannya selalu up to date. Kekinian, masa kini, bahkan sampai menjangkau masa depan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah nyatakan dalam firman. Dia rancangkan sampai masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan. Bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Maka acuannya adalah firman Tuhan. Bagaimana memperoleh berkat. Bagaimana menghadapi peperangan rohani. Bagaimana menghadapi peperangan hari lepas hari. Bagaimana menghadapi peperangan batin. Bagaimana menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Alkitab memberikan jawaban yang up to date. Untuk kita bisa menang hari lepas hari dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita baca firman Tuhan tiap hari? Sudahkah kita baca firman Tuhan? Selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Coba yang sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu, bisa angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali? Ya sudah selesai dari Wahyu sampai Kejadian. Dari Wahyu sampai Kejadian. Artinya yang belakang itu ada kamus. Kita perlu baca Alkitab tiap hari. Kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari saya terbitkan renungan. Every day is beautiful day. Setiap hari adalah hari yang indah. Renungan harian singkat. Saya bisa temukan di Facebook gereja, bisa temukan di Instagramnya gereja. Ya, ada di sana. Dan di grup WhatsApp saya bagikan di sana. Tiap hari. Renungan singkat. Firman itu menjadi pelita bagi kehidupan kita. Firman itu menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga pada waktu kita berhadapan dengan sesuatu yang
Ini bagaimana Tuhan? Kok rasanya samar-samar, saya nggak bisa melihat dengan jelas. Firman Tuhan yang akan membukakan, memberikan petunjuk. Saya jalan ke sana enggak Tuhan? Jalan saja. Gelap Tuhan, enggak apa-apa, aku ada bersamamu. Aku takut Tuhan, jangan takut, aku menyertai Engkau. Mengerikan Tuhan, aku lebih besar dari semuanya. Siap Tuhan, aku jalan bersama dengan Engkau. Enggak lagi takut. Dan siap Tuhan. Jadi setiap hari mari kita baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, entah itu 1 ayatkah, 2 ayatkah, 3 ayatkah, 1 pasalkah, 2 pasalkah. Baca firman Tuhan. Renungkan, pelajari, temukan jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa dalam firman Tuhan untuk kehidupan. Persiapan yang ketiga. Firman Tuhan menjadi acuan dalam kehidupan. Sehingga kita siap untuk menang. Persiapan yang keempat, yang terakhir. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Persiapan kita yang terakhir adalah mengaktifkan kehidupan doa kita. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Persiapan yang keempat, aktifkan kehidupan doa kita. Ada yang mengatakan, dan kita tahu itu semua, doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Yesus tiap hari meluangkan waktu untuk berdoa. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Pada waktu Yesus akan menghadapi salib pun dia berdoa. Dia nyatakan kekhawatirannya. Dia nyatakan keinginannya dalam doa. Sehingga dia diberikan damai sejahtera dari Bapa yang melampaui segala akal. Yang memelihara hati dan pikirannya untuk terus menghadapi persoalan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ketakutan luar biasa. Pembuluh darah pecah. Keluar dalam bentuk keringat seperti darah yang menetes. Dia sampaikan keinginannya, Bapa kalau boleh lalu cawan ini. Tidak cuma sekali dia berdoa. Beberapa kali kemudian dia berdoa lagi. Kalau boleh lalu ini cawan. Berat. Ketika doa tidak bisa mengubah keadaan, situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi, doa pasti akan mengubah hati kita. Doa pasti akan mengubah kehidupan kita. Kenapa? Karena kita akan bersyukur kepada Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Masalah saya berat Tuhan. Situasi hidupku berat Tuhan. Kalau bisa ini segera selesaikan Tuhan. Bereskan, aku sudah tidak kuat. Aku sudah mau mati rasanya. Tuhan bilang kamu kuat kok. Persoalan yang kamu hadapi ini biasa-biasa saja. Tidak lebih dari kekuatanmu. Aku gak sanggup Tuhan karena ada aku kata Tuhan. Kalau doa itu tidak bisa mengubah keadaan dan situasi sekitar kita. Doa itu akan mengubah diri kita. Supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Atas segala persoalan yang terjadi. Hati kita yang dirubah, pikiran kita yang dirubah.
Karena hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Allah. Yang melampaui segala akal, orang lain melihat dan berpikir, wah itu sungguh berat. Kamu kok bisa bertahan di sana? Seringkali kita berkata, aku dewe gak tahu. Aku kok bisa tahan seperti ini. Akhirnya kita menyadari kalau bukan Tuhan yang kasih kemenangan. Siapa lagi? Kita manusia gak mampu. Hidup kita tidak sanggup. Tapi Tuhan kita sanggup. Dan kesanggupan Tuhan itu akan menyanggupkan kita menghadapi persoalan. Situasi tidak berubah, kita yang berubah. Kondisi tidak berangsur baik, kita yang dapatkan kemenangan di dalam ketidakbaikan tersebut. Dan pada waktu kita sudah ada di jalur kemenangan itu, kita siap menang, maka kita akan terima kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara siap menang? Siap menang? Aktifkan doamu tiap hari. Kehidupan doa ini harus aktif setiap hari. Sebab tanpa doa, kita seperti kehilangan nafas kehidupan. Tanpa doa, kita seperti tercekik. Berat Tuhan, susah Tuhan, tidak sanggup Tuhan. Tapi pada waktu kita berdoa, Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kita sukacita. Tuhan berikan kepada kita kelegaan yang kuat. Yang kita mungkin tidak bisa memikirkan, kok Tuhan siapkan langkah seperti itu. Karena keterbatasan kita. Karena ketidakmampuan kita untuk melihat cara itu. Tapi setelah Tuhan bukakan semuanya, maka kita bisa selesaikan. Bisa hadapi itu semua dengan luar biasa. Hari ini, mari kita persiapkan diri kita untuk nikmati kemenangan bersama Tuhan. Esok punya masalah sendiri. Hari ini kita bereskan dalam kemenangan dengan Tuhan. Besok kita bereskan lagi dalam kemenangan juga bersama dengan Tuhan. Terus sampai kemenangan kekal yang kita akan kejar bersama dengan Tuhan. Kita raih kemenangan untuk masuk dalam kehidupan. Dengan membangun kedekatan dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Menggunakan firman Tuhan sebagai acuan kehidupan. Dan mengaktifkan kehidupan doa kita setiap hari. Kita akan lebih siap menghadapi persoalan yang harus kita hadapi hari itu. Dan kita benar-benar menjadi pemenang setiap hari. Mari pemain musik singer maju ke depan. Kita hadapi masalah dengan tenang. Kita hadapi masalah dengan, bukan dengan memandang sebelah mata, tetapi dengan Kristus yang ada bersama dengan kita. Kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau harus ada di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah permasalahan yang begitu banyak dan kompleks, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sediakan kemenangan buat kita. Dia dengarkan, dia lihat, dia akan tuntun. Dia akan bawa kita kepada jalur kemenangan. Dia akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan luar